Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, dan ini bagian yang inti. Kita punya metode ikhwas sekalian, metode yang ringkas tentu saja, karena kalau kita ingin membahas semuanya secara gamblang dan seterusnya, tentu saja tidak akan cukup waktu. Ya. Kami saja biasa di Istiba mengajar hadis ahkam 2 jam itu cuma bisa mengajar 4 hadis. Ya, jadi mungkin kita akan ringkas-ringkas dan kita mengambil syarah atau penjelasan ini dari sebuah kitab yang berjudul Ta'liqat Tarbawiyah 'alal Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Aqil bin Salim Asy-Syammari hafizahullah taala. Beliau Masya Allah sudah menghimpun faidah-faidah tarbawiyah yang sangat penting untuk kita ketahui dari hadis-hadis arba'in nawawiyah ini. Adapun metode syarah kita, maka kita akan berjalan berdasarkan 4 poin ini. Yang pertama adalah menyebutkan hadis arba'in nawawiyah terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, menyebutkan biografi sahabat, biografi ringkas dari setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kita tidak akan ulang ketika sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat yang sudah meriwayatkan hadis yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah derajat hadis tersebut. Ya, ini penting karena kita sudah terlanjur menyebutkan tadi, tidak semua hadis arba'in sahih. Ya, meskipun menurut Imam Nawawi ini adalah hadis yang sahih. Ya, berdasarkan tentu saja tashih dan tahsin Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Karena Imam Tirmidzi beliau memiliki hukum-hukum terhadap hadis-hadis yang beliau angkat di dalam kitab Sunan beliau, sehingga Imam Nawawi hanya sekedar mengambil saja, boleh jadi beliau hanya sekedar mengambil saja pembenaran dan pentashih dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ya, maka kalau Imam Tirmidzi mengatakan wa hadza haditsun sahih, maka cukup seperti itu saja, ya. Tidak perlu diperiksa lagi. Imam Tirmidzi sudah mengatakan hadisnya sahih. Ya. Atau misalnya ketika Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sunannya, lalu kemudian beliau diam, tidak mengomentari hadis tersebut. Sedangkan Abu Dawud di dalam muqaddimah kitab sunan beliau, wa ma sakattu anhu fa huwa salihun. Apa yang saya riwayatkan di dalam kitab ini dan saya diam tidak mengomentari hadis tersebut, maka hadis itu adalah hadis yang saleh, bisa dijadikan hujjah. Maka sebagian hadis-hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Dawud diam dalam kitab sunan beliau. Itu berarti hadis tersebut adalah hadis yang saleh, bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Baik, bismillah. Hadis yang pertama, poin yang terakhir, faidah-faidah hadis ya. Poin yang terakhir, jadi empat poin ini akan kita pergunakan. Yang pertama menyebutkan hadis arba'in nawawiyahnya. Yang kedua adalah biografi sahabatnya, penyebutan biografi sahabat. Yang ketiga adalah derajat hadisnya, dan yang terakhir adalah faidah-faidah dari hadis-hadis tersebut. Mau kalau ada yang membaca ya? Bagus kayaknya kalau ada yang membaca ya. Setiap hadis disiapkan mic-nya mungkin. Mau seperti itu ya? Gimana panitia? Bisa ya? Atau untuk menghemat waktu nggak perlu ya, nggak perlu ya, kita langsung baca saja karena kami juga sudah siapkan hadis-hadisnya di sini. Baik, hadis yang pertama, al-hadithul awwal, hadis yang pertama, kata beliau, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau ada yang membeli nuskhah atau ada yang membeli hadis arba'in di luar, ada yang beli ya? Itu yang dibeli ya? Oh ya, nggak perlu dimurajah kalau begitu, karena sudah dimurajah. Baik. Hadis yang pertama kata beliau, An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya dicatat kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhadditsin, riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih mereka, alladzaini huma ashahhul kutubil musannafah, yang mana keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Ini hadis yang pertama. Baik, sekarang kita lihat biografi sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail radhiyallahu taala anhu. Beliau lahir 3 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Itu berarti Umar bin Khattab lebih muda dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Umar bin Khattab adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah dalam keadaan menjabat sebagai khalifah kaum muslimin yang kedua. Setelah wafatnya atau meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dunia di saat beliau mengimami kaum muslimin. Lalu kemudian datang salah seorang Majusi menikam beliau dari belakang dengan beberapa buah tikaman sampai beliau bersimbah darah. Lalu kemudian beliau dibopong ke dalam rumah beliau sampai malamnya masih terus keluar darah, sampai kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Beliau adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Yang lainnya tentu saja adalah 4 khulafaur rasyidin, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Sa'ad bin Mu'ad dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan beliau juga, beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang as-sabiqina minal muhajirin wal ansar, yang pertama-tama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Ya. Memang banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana cara Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah beliau masuk ke dalam rumah adiknya. Ketika itu beliau dibacakan surah Thaha kalau tidak salah. Lalu kemudian setelah beliau mendengarkan bacaan ayat-ayat tersebut dilantunkan kepada beliau, maka Umar bin Khattab mengatakan, ayat-ayat yang seperti inilah yang menjadikan orang-orang kafir luluh hatinya. Ya. Ayat-ayat yang sangat luar biasa ini, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya. Ini yang menjadi sebab Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Ini satu riwayat, namun riwayat ini dilemahkan oleh para ulama kita. Riwayat yang lebih kuat bahwasanya tidak ada alasan tertentu sebenarnya Umar bin Khattab hanya masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan meminta dibacakan ayat, dijelaskan tentang agama Islam, lalu kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini riwayat yang lebih dikuatkan oleh beberapa ulama kita. Ini adalah biografi ringkas tentang sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Baik, derajat hadis ini ikhwah sekalian, tentu saja hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab beliau, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab beliau, di dalam kitab Sahihain. Adapun faidah-faidah hadis ini, yang pertama, ahamiyatun niyati as-salihah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang pentingnya niat yang tulus atau niat yang bersih, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besarnya keutamaan memiliki niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan. Mengapa? Karena setiap amalan berdasarkan hadis ini berdasarkan pada niatnya. Berdasarkan pada niatnya. Oleh karenanya, karena amalan ini semuanya berdasarkan kepada niatnya, amalan apapun itu, besar ataupun kecil, nampak ataupun tidak nampak, maka semuanya harus disandarkan pada niat yang tulus, ya. Yang kedua, umat manusia berbeda-beda. Umat manusia berbeda-beda dalam penerimaan amalan mereka. Diterima atau ditolaknya amalan mereka, ini umat manusia berbeda-beda berdasarkan niat yang mereka miliki di setiap amalan yang mereka lakukan. Boleh jadi kita melaksanakan salat, kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, ada yang selesai sholat dia balik ke rumahnya hanya mendapatkan 1/10 dari ibadah sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, 1/7, dan seterusnya. Ada yang mendapatkan 1/2 dari ibadah yang dia laksanakan. Kesemuanya ini kuas sekalian berbeda-beda. Itu disebabkan karena niat yang dia miliki di dalam setiap amalan yang dia lakukan. Bahkan di antara ibadah tersebut ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tidak tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata beliau, madarus thawabi fil a'mali indallah murtabitun bin niyatis salihah. Amalan dari setiap anak cucu Adam, amalan yang kita lakukan semuanya bergantung kepada niat yang kita lakukan. Semuanya bergantung pada niat yang kita lakukan. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat, dengan menggunakan uslub hasar, dengan menggunakan uslub pengecualian di sini. Semua amalan ibadah bergantung pada niat dari setiap amalan tersebut, ya. Maka sebesar apapun amalan seseorang, sebanyak apapun amalan seseorang, kalau niatnya tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan-amalan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun besar tidak akan diterima sama sekali. Karena niatnya tidak ada ketulusan. Karena memang dia niatnya atau asal daripada dirinya sendiri, dia tidak peruntukkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang munafik. Orang munafik yang menyimpan kekufuran di dalam hatinya, kemunafikan di dalam hatinya, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, walaupun dia ikut berjihad bersama Rasulullah, tidak akan dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan ini berkaitan erat dengan amalan, dengan niat yang dilakukan oleh setiap kita. Kemudian di antara faedah hadits ini adalah hadits ini mengajarkan kepada kita untuk bisa membedakan antara ibadah-ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, ya. Karena berdasarkan adanya niat ini, ya. Ketika ada niat, maka kita bisa membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Kita juga bisa membedakan dengan adanya niat ini, membedakan antara ibadah dengan adat. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa yang menjadikan kita mendapatkan pahala ketika kita mandi wajib misalnya, atau mandi, tidak ada yang bisa membedakan antara kita mendapatkan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan pahala kecuali niat. Kalau kita berniat misalnya mandi untuk membersihkan diri kita, agar kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain mencium bau kita harum dan seterusnya, dia merasa senang dengan bau tubuh kita dan seterusnya, maka ini akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita hanya sekedar mandi biasa saja, merupakan rutinitas kita sehari-hari mandi, tidak ada niat sama sekali, maka tidak akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita pakai baju, ya. Pakai baju di mana-mana kita pakai baju, laki-laki dan perempuan. Ini adalah adat kebiasaan kita.
Kapan dia bisa berubah menjadi ibadah? Kalau kita niatkan untuk menutup aurat kita. Ya, ini penting dan jarang kita berniat seperti itu ya. Biasanya kita pakai baju, cuman sekedar pakai baju saja. Tapi kalau diniatkan ikhwas sekalian, bahwasanya saya berpakaian ini, saya memakai celana, saya memakai kerudung dan seterusnya untuk perempuan, saya memakai jilbab, saya niatkan untuk ibadah kepada Allah, menutup aurat. Karena menutup aurat adalah satu kewajiban dalam agama Islam. Tidak boleh kita keluar ke sana kemari bertelanjang, kan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah zina, perhiasan, pakaian kalian setiap kalian masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang penting untuk membedakan dan memisahkan mana ibadah dan mana yang merupakan adat kebiasaan kita. Yang kedua adalah dengan adanya niat ini ikhwas sekalian, kita bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan antara sholat asar dengan sholat duhur. Sama-sama 4 rakaat, sama-sama dikerjakan di siang hari, sama-sama dikerjakan dalam keadaan sir. Ya. Namun apa yang membedakan antara duhur dengan asar? Ya. Kalau anggaplah misalnya kita sholat misalnya jam 3:15. Antum lihat ada orang yang sholat jam 3:15. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa tahu orang ini sholat duhur atau sholat asar? Tidak tahu kan? Boleh jadi dia sholat duhur, dia akhirkan sholat duhurnya sampai dekat-dekat masuk sholat asar. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama Hanafiyah yang dikatakan sebagai jama' suri. Jama' suri, sholat duhurnya diakhirkan sampai dekat-dekat masuk waktu sholat asar, lalu kemudian sholat asarnya dikerjakan di awal waktu. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang membedakan kecuali niat kita. Ya, maka niat ini sangat penting. Kemudian dengan adanya niat yang hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya untuk menjaga niat kita dan memperhatikan urusan niat kita ini di setiap ibadah, bahkan di setiap amalan kita. Bahkan di setiap amalan kita. Makanya para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Para ulama kita mengatakan niat itu adalah perbendaharaannya para ulama. Mengapa ikhwas sekalian? Karena mereka memiliki ilmu. Ketika mereka memiliki ilmu, mereka bisa melakukan amalan-amalan yang sebenarnya dia adalah adat kebiasaan umat manusia, namun karena dia memiliki ilmu, dia bisa merubah kebiasaan itu menjadi sebuah ibadah. Inilah perbendaharaan para ulama. Perbendaharaan para ulama itu bukan kekayaan, bukan mobil, bukan harta dan seterusnya, bukan. Namun bagaimana mereka bisa melakukan satu amalan, apakah itu adalah amalan ketaatan kepada Allah atau mungkin adat kebiasaan yang dia lakukan, namun semuanya itu diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Dia makan minum untuk ibadah, dia tidur untuk ibadah. Kan ini sulit, kecuali orang-orang yang mengetahui ilmunya. Kita masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kaki kanan, ya, banyak orang yang melakukan hal itu, tapi sebagian besarnya melakukan hal itu hanya sekedar kebetulan saja. Kebetulan dia melangkah, kaki kanannya masuk. Sedangkan Nabi SAW mengatakan kalau kita masuk masjid maka dahulukan kaki kanan. Kalau kita mendahulukan kaki kanan kita masuk ke dalam masjid dan diniatkan sebagai sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara faedah hadis ini kawan sekalian adalah ya, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya hadis ini hanya berbicara tentang persoalan niat saja. Tidak berbicara hadis ini berbicara hanya persoalan niat saja serta pentingnya niat dari setiap amalan yang kita lakukan, ya. Walam yaqsud bihi anna an-niyata takfi 'anil amal haitsu lam yarid dzikrun lahu wa lafdzul hadithi wa sabab wurudihi yu'ayyidu dzalik. Maksudnya apa ikhwas sekalian? Hadis Umar bin Khattab ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dia hanya berbicara tentang keutamaan atau pentingnya kita memberikan perhatian terhadap niat kita, ya, terhadap niat kita. Dan bukan maksudnya bahwa hanya dengan berniat saja cukup, ya, tanpa harus beramal. Ini maksud hadisnya, ya, maksud dari penjelasan beliau di sini.
Ya, karena sebagian orang ada yang mengatakan cukup saya berniat kebaikan saja saya akan dapat pahala. Kan seperti itu. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah dia belum bisa melakukan kebaikan itu, maka dicatatkan baginya satu kebaikan sempurna. Wa man hamma bihasanatin wa amilaha, dan siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, berniat saja dan dia melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan dicatatkan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ya. Maka mungkin ada di antara kaum muslim yang mengatakan saya cukup berniat saja, kumpulkan niat sebanyak-banyak, tidak perlu beramal. Ini salah. Ya. Ada orang yang beramal saja tanpa memperbaiki niatnya, ini juga salah. Maka kedua-duanya harus digabungkan, memperbaiki niat dan tetap beramal dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ikhwas sekalian, ada pelajaran yang penting di antara uslub dan metode yang dipergunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ta'limuddin, pelajaran-pelajaran agama, adalah uslub menggunakan penyebutan kaidah lalu menyebutkan contoh dari kaidah tersebut. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu kemudian beliau menyebutkan contoh. Ini kaidahnya yang pertama. Potongan yang pertama innamal a'malu binniyat. Ini kaidahnya disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian datang contohnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Ini sama dengan bapak ibu guru menyebutkan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras seperti ini dan seperti ini. Kan tidak etis. Guru itu langsung berhenti mengajar lalu kemudian keluar dari kelas. Dia cuma sebutkan rumusnya saja. Harus ada contoh-contoh tentu saja. Ya, makanya adalah uslub ta'lim yang juga dipergunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita, bil mithali yattadihul maqal. Dengan adanya penyebutan contoh maka akan jelas kaidah yang kita ajarkan kepada kaum muslimin. Maka contoh ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada penjelasan berdasarkan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Ya. Boleh jadi ikhwas sekalian ada amalan besar sekali yang kita lakukan, namun dikecilkan pahalanya disebabkan karena niat yang kita miliki. Ya. Ada orang yang melakukan ibadah haji jamaah sekalian. Ibadah haji tentu saja adalah ibadah yang sangat besar, sangat agung. Ya. Ada yang berjihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncak dari seluruh urusan itu adalah jihad fisabilillah. Tapi ada yang berjihad cuma dikatakan agar dikatakan bahwa dia ini orang yang hebat. Dia ini adalah pemuka kaum, dia ini adalah orang yang berani berjihad dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, laisa dzalika fi sabilillah. Yang seperti itu tidak masuk dalam kategori fi sabilillah. Maka sangat disayangkan sekali ikhwas sekalian, ada amalan-amalan yang boleh jadi dia adalah amalan besar dalam agama Islam menjadi kecil disebabkan karena niat yang salah yang tidak kita tata dengan baik. Ya, ada yang pergi haji sudah banyak harta yang dia keluarkan, namun hajinya hanya cuman dikatakan hanya untuk hanya untuk sebagai uzur, bolehnya dia memakai songkok haji. Ya. Karena biasa ada perkataan di tengah masyarakat, tidak boleh kita pakai songkok haji kecuali kalau kita sudah melakukan ibadah haji. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk memakai songkok haji itu dia harus pergi haji dulu. Padahal keutamaan haji sangat besar sekali si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi ada amalan, boleh jadi sebaliknya. Ada amalan kecil tukabbiruhun niyyah. Ada amalan yang kecil namun dibesarkan oleh niat seseorang. Manakala dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana banyak riwayat disebutkan ketika berbicara tentang kesabaran. Kesabaran ini biasanya kelihatannya biasa-biasa saja. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada range, tidak ada batasan sama sekali ganjaran pahala bagi orang-orang yang sabar. Tidak ada batasan sama sekali. Hanya Allah yang mengetahuinya. Berdasarkan sebuah hadis, para malaikat
disebutkan mereka tidak tahu ini orang-orang yang berpuasa ini berapa ganjaran pahala yang harus dicatatkan. Semua ibadah yang lainnya itu para malaikat pencatat kebaikan dan keburukan sudah tahu berapa ganjaran pahala. Ibadah salat berapa, ibadah zakat berapa, haji, puasa, haji, ibadah yang lainnya semuanya tahu. Namun khusus ibadah puasa, para malaikat Allah, Raqib dan Atid ini tidak mengetahui berapa ganjaran pahala yang harus dicatat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya karena besarnya kesabaran orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Di antara faedah yang disebutkan oleh beliau juga ikhwas sekalian, bahwasanya asyaddu mulhiyatid dunya wa munqisatid din asyahwah, ya. Unsur atau hal yang paling besar mempengaruhi keagamaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar mengambil andil adalah unsur keduniaan, ya, unsur keduniaan atau hal-hal yang dapat melalaikan kita dari perkara-perkara dunia. Dua perkara dunia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan dunia, yang kedua adalah untuk menikahi seorang wanita. Bahkan para ulama kita mengatakan, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan wanita di sini? Ya, karena ada sababul wurudnya hadis ini kawan sekalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus wanita di sini? Karena ada seorang yang bernama Muhajir Ummi Qais. Ya, Ummi Qais ini adalah seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Lalu orang ini ingin menikahi Ummu Qais ini, tapi Ummu Qais mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kamu kecuali kamu hijrah terlebih dahulu. Ya. Jadi dia melakukan hijrah untuk menikahi Ummu Qais. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya di sini sebagai bentuk peringatan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati terhadap fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala ar-rijali min fitnatin nisa." Saya tidak pernah meninggalkan satu fitnah setelahku yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Baik. Faedah yang terakhir dari hadis ini kawan sekalian, hadis ini menunjukkan pentingnya mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatul amali wajha Allah sahlul manali biidznillah. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, ikhlas kepada Allah, kata beliau sahlul manal, itu mudah untuk dilakukan, tidak sulit untuk dilakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini disampaikan kepada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan antum tahu, orang Arab Badui itu adalah orang-orang yang tidak punya pendidikan yang cukup. Bahkan ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersikap kasar, keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya adab sama sekali. Orang-orang Arab Badui. Maka hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang Arab Badui, ya, untuk menjelaskan bahwasanya ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat ini adalah perkara yang mudah di dalam agama kita, ya. Dan dia adalah hal yang dimudahkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.